dia menjual beras di Bokin. Ini kios pangan, bukan GPM. Kalau kios pangan itu ada isinya, ada barcode-nya, dengan ada surat pernyataannya dengan SK-nya, jadi lengkap. Tidak mungkin saya mau menjual beras, dari mana saya mau ambil beras begitu saja. Kalau tidak ada izin, tidak ada barcode-nya, dengan tidak ada surat pernyataannya. Surat pernyataan dengan SK itu kepala dinas yang tanda tangan, bukan saya. Ada semua daftar namanya dibawa, dengan ada NIB-nya juga, lengkap dibawa dengan sekalian barcode-nya di sini ada. Ini. Jadi ini terkait adalah yang mana ini Bu? Yang terkait Lapang Bakti atau yang di Bokin. Ini Bokin. di Bokin. Ini harga headnya di sini ada semua di dalam. Kalau Jawa, Lampung, Sumatera, Bali dan Sulawesi itu headnya adalah 12.500, memang dipakai untuk kios pangan, tidak boleh dibawa karena menghitung orang yang transportasinya orang. Jadi memang sudah ditentukan yang harga, bukan saya yang menentukan, bukan saya yang menaikkan. Tidak ada hak saya untuk menaikkan atau menentukan harga. Ini dari Bappenas langsung. Jadi tidak mengada-ada. Kalau dibilang bahwasanya ada penetapan harga dari Pemda, tidak ada. Yang menentukan harga adalah Bappenas, bukan Pemda. Bukan. Apalagi dibilang bahwasanya Pemda itu Pak Paulus Batti, bukan. Itu pribadinya Pak Paulus Batti yang kasih turun harga. Karena ini saya juga konsultasi itu hari, kenapa Pak Paulus Batti berani kasih turun itu untuk merusak ini kios pangan. Supaya ini kios pangannya harga paling tinggi 12.600, orang demo. Memang tujuannya itu supaya kios pangan nanti jadi rusak. Karena ini kios pangan ini programnya pemerintah, bukan mengada-ada saja. Jadi kita mendaftar di situ bisa pakai online, bisa dibaca Pak. Jadi kalau dibilang bahwa saya diam-diam di rumahku, apa sih jual di atas rumahku di bawah kolong, ini di kios. Ada juga barcode-nya di bawah, ada dipasang spanduknya. Dan kalau dibilang bahwasanya terakhir saya pasang spanduk, ini surat isinya sudah lama keluar. Kasihan orang di sana karena banyak yang gagal panen. Kasihan. Jadi saya usahakan sekali untuk bawa ke sana. Bukan bahwasanya saya harus diam-diam, tidak. Haruskah aku pergi melapor dulu sama tetangga atau sama wartawan baru saya menjual di sana? Tidak. Karena kita sudah, dan ini pembayarannya juga online loh Pak. Jadi kios pangan itu persyaratannya paling tinggi 2 ton satu kali pengambilan. Dibayar melalui BNI, ada aplikasinya juga. Jadi tidak dibawa ke bank, bisa lewat aplikasi. Kiosnya Ibu ini namanya kios pangan. Rantai Kata, kios pangan Rantai Kata ini Pak, ini ada. Ibu menjual di mana nih? Di Jalan Gajah atau di Bokin? Di Bokin. Bokin. Ya mungkin pas saya mau menjual di tempat lain, nah ada tempatnya, alamatnya. Ini ada. Kalau saya tidak main-main, ini ada barcode-nya. Ini juga ada, kalau misalnya ada layanan atau pengaduan, ada nomornya di bawah. Ada. Penjualan Ibu ini yang beras yang ini sudah mengajukan langsung ke Bulog ya? Sudah. Bulog Palopo atau Bulog di Ton? Bulog Palopo dulu, baru diambil di gudang. Ya, diambil di gudang. Jadi kita memesan dulu, ada aplikasinya untuk pemesanan di dalam, baru dikonfirmasi di Bulog sudah siap atau tidak itu. Jadi tidak, dari mana keberanian saya untuk pergi ambil 2 ton beras di Bulog tanpa ada permintaan? Tidak mungkin Pak mau dikasih begitu saja. Kiosnya Ibu ini punya izin ya? Izin ada di sini Pak. Tidak mungkin keluar ini kalau tidak ada izinnya. Ada juga SK-nya. Ada. Kira-kira apa pesannya Ibu terhadap penjualan beras yang murah kepada masyarakat ini? Saya sangat sebenarnya saya sedih sekali melihat mereka di sana karena permintaan mereka itu hari dia minta supaya disimpankan beras di GPM. Saya bilang nggak boleh karena itu kan cuma 2. Dibilang kalau kami yang turun ke bawah ambil cuma 2 sak, semua mobil kami bagaimana? Sampai saya kasihan sekali. Hanya dibilang saya tawarkan ada ini kios pangan,
tapi harganya begini, dibilang biar mi, tidak apa-apa. Yang penting itu beras bantuan, beras ini subsidi datang sama kami sangat bersyukur. Makanya 2 minggu ini saya urus sampai bisa cair. Bukan bahwasanya saya mau seenaknya saja, tidak. Saya sangat bersyukur karena bisa membantu orang sana. Ya. Ya. Dengan adanya kios pangan yang Ibu bentuk di Rantai Buah ini untuk meringankan masyarakat ya, Ya, bukan mencari keuntungan bukan. yang pribadi ya. Ya, kalau saya mau mencari keuntungan pribadi, ku kasih naik ini harganya. Tapi ini tidak. Iya. Standar sekali ini. Karena kita pakai memang sudah ditetapkan bahwasanya kalau kios pangan harus 12.500. Iya. Kalau biasanya Bu, selain 12.500, kalau umum dijual di Anu berapa itu Bu? Kalau per 5 kilonya berapa kira-kira? Kalau kan harganya dari Bulog itu 55, boleh menjual di atas 55, tapi harga paling tinggi 12.500 bisa. Itu aman, tidak ada apa-apa itu. Ya, penjualan yang Ibu lakukan di Rantai Buah ini sudah termasuk ongkos angkut dan sudah masuk dalam semua. Termasuk biaya di dalam Bulog itu kasih naik beras apa semua, masuk semua itu. sudah masuk mobilisasinya yang 12,5 itu Bu ya? Iya, sudah masuk semua. Makanya sebenarnya kalau saya mau mencari untung, saya tidak mau jalankan karena tidak ada untungnya, Pak. Ada keberatan dari masyarakat Bu terhadap penjualan 12.500 di sana Bu? Tidak ada. Tadi selain di kios pangan Bu, apa yang yang Ibu bilang tadi satu lagi Bu? Yang mana? Ada kan misalnya di kios pangan bisa harga 12.000, ada kan yang di bawah harga lagi apa? Mungkin kalau GPM itu Pak. GPM itu. Iya. Kalau GPM boleh, 57 boleh, sampai 62.500 boleh. Itu aman. Karena memang sudah ditetapkan bahwasanya itu harga aman. Karena ada head ya, ada aturannya di dalam. Makanya saya kirim itu hari. Sebenarnya ini headnya, mungkin Pak Kadis tidak tahu itu bagaimana itu head, karena saya pernah ikutan. Kiosnya Ibu sana ini Ibu yang punya atau anak atau saudara atau? Saya yang punya Pak. Oke. Saya Itu yang memungkinkan ASN itu melakukan? Bisa. Bisa. Kenapa ada isinya Pak? Ada isinya. Enggak, maksudnya ASN memungkinkan? Bisa. Yang penting kan ini kan membantu masyarakat, bukan mencari untung. Iya, membantu masyarakat ini Pak, bukan mencari untung.